Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Senang nian hari ini Cak Ical balik lagi ngawani pemirsa PAL TV di acara Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Dan tentunya pada hari ini Ical bakal ngajak kawan-kawan, dulur-dulur dan pemirsa sekalian untuk kita menambahkan keilmuan dalam bidang agama Islam. Dan hari ini Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala telah takdir ke Ical sudah bersama dengan Al-Mukarram Al-Ustad Abdul Halim Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustad? Alhamdulillah, kabar baik Cak Ical. Jadi setelah kita sudah ngerasa ke nikmatnya hari kemenangan yaitu hari Lebaran dan juga merasa ke kesucian bulan Ramadan, dan hari ini kita dipertemukan kembali untuk tentunya tetap dalam masa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan tema kita hari ini yaitu 5 ciri-ciri orang bertakwa. Seperti itu. Cak Mano kira-kira ciri-ciri apa baik yang bakal dilampirkan serta diberikan nantinya tausiah dari Al-Ustad Abdul Halim Al-Hafidh. Maka dari itu kita akan sama-sama langsung mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustad Abdul Halim Al-Hafidh tentang 5 ciri-ciri orang bertakwa. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Cak Ical. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyanzura ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa Cawisan PAL TV dimanapun antum berada, para bapak, para ibu, ayah, bunda dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya senang kembali bertemu dengan antum semuanya di rumah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Cak Ical membawa acara kita, bahwasanya tema pertemuan kita pada sore hari ini, cawisan kita pada sore hari ini, yaitu 5 ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah daripada puasa Ramadannya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seorang khalifah yang keempat, mengatakan bahwasanya ada 5 ciri-ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, al-khawfu bil jalil. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa kepada Allah yaitu ar-ridha bil qalil. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jazil. Kemudian yang keempat yaitu al-isti'dad li yaumir rahil. Kemudian yang kelima yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quranil Karim. Mari kita kupas bersama-sama satu demi satu. Yang pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ciri orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah daripada puasa Ramadannya, yaitu al-khawfu bil jalil. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Takut di sini tentunya berbeda dengan takutnya seseorang kepada orang yang dia benci. Takut seseorang kepada binatang buas mungkin, takut seseorang kepada orang yang zalim mungkin. Tentu takutnya ini berbeda dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada binatang buas tentu membuat kita ingin menjauhi binatang buas itu. Takut seseorang kepada orang yang zalim tentu akan diikuti dengan menjauhi orang yang zalim itu. Tetapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan kita senantiasa ingin berdekatan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu bil jalil, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin selalu berdekatan, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada puasa Ramadan kemarin, para bapak, para ibu, ayah, bunda, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa Ramadan walaupun tidak ada yang melihat. Di siang hari ada minuman di dalam kulkas, ada makanan di atas meja, tidak kita makan, tidak kita minum. Kenapa? Tidak ada orang sama sekali yang melihat, tapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak takut kepada CCTV, tidak takut kepada Satpol PP, tidak takut kepada polisi, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Satpol PP tidak melihat perbuatan dia, mungkin Pak Polisi tidak melihat perbuatan dia, mungkin CCTV tidak memantau apa yang dia kerjakan, tapi Allah senantiasa memantau apa yang dia kerjakan. Maka orang bertakwa, al-khaufu bil jalil, dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, para pemirsa Cabisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut kepada Allah ini di dunia, Allah akan berikan rasa aman nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah di dunia, Allah akan berikan dia ancaman nanti di akhirat. Para pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ciri orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahiyallah. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kaidah yang sangat baik sekali yang patut kita renungkan, para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim surah Al-Lail. Apa? Yaitu inna min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya buah daripada perbuatan baik, pahala daripada perbuatan baik itu akan diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik setelahnya. Tetapi sebaliknya, balasan daripada perbuatan-perbuatan jelek akan diikuti dengan perbuatan-perbuatan jelek setelahnya. Maka ini kemudian saya analogikan dengan puasa Ramadan kita. Kalau puasa Ramadan kita, ibadah kita selama bulan Ramadan, puasa kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita, zikir kita, sedekah kita itu baik, ikhlas semata-mata karena Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah usai Ramadan kita tetap istiqamah dalam melakukan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ibadah kita di bulan Ramadan kemarin jelek di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diikuti dengan kejelekan-kejelekan setelahnya. Maka kemudian tidak heran kalau ada orang yang hanya salat di dalam bulan Ramadan, hanya dia mau puasa di bulan Ramadan, hanya mau baca Quran di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berlalu, Qurannya ditutup. Setelah bulan Ramadan berlalu, tak pernah lagi mau puasa. Puasa Syawal pun lewat. Setelah bulan Ramadan, tak pernah lagi qiyamul lail. Setelah bulan Ramadan, malas lagi beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka hanya berpuasa, hanya beribadah di bulan Ramadan. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya, yaitu orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu bil jalil. Kemudian yang kedua, ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu al-amalu bit tanzil. Yang kedua, orang ini mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Ini yang tertinggi, para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah. Kewajiban kita kepada Quran itu ada 4 ta. Ta itu apa dia, Ustaz? Kalau bahasa Palembangnya ada 4 ta, cek. Ya. Yang pertama yaitu tahsilul Quran. Ta yang pertama. Apa tahsil Quran itu, Ustaz? Yaitu memperbagus bacaan Quran kita. Tajwidnya diperbaiki, makharijul hurufnya diperbaiki, fasahahnya diperbaiki, seluruhnya bacaan kita diperbaiki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah, dengan sebaik-baik tilawah. Makharil hurufnya baik, tajwidnya baik, fasahahnya baik. Subhanallah. Ini bermakna tahsinul Quran. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, kewajiban kita kepada Al-Quran, tak yang kedua yaitu tahfizul Quranul Karim. Setelah kita mampu membaca dengan baik, fasahahnya baik, tajwidnya baik, makharijul hurufnya baik, kemudian yang kedua baru boleh menghafalkan Quran. Jadi Quran ini tak boleh kemudian serampangan dibaca. Orang yang belum baik baca Qurannya, belum bagus bacaannya, tidak boleh menghafal. Kenapa? Kalau dia sudah menghafal sebelum baik bacaan Qurannya, Quran akan bersenyawa dengan lidahnya, akan susah lagi untuk diperbaiki nanti. Itu tahfizul Quran. Yang kedua, kewajiban kita kepada Quran. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Quran, tak yang ketiga yaitu tafhimul Quran, memahami isi kandungan ayat-ayat yang kita baca. Dengan kita baca tafsir Quran, dengan kita baca terjemahan Quran, apa yang kita baca itu kemudian masuk dalam hati kita. Kemudian yang keempat, kewajiban kita kepada Al-Quran, yaitu tak yang keempat, yaitu tatbiqul Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Inilah yang keempat. Maka ini berkesinambungan, berkaitan dengan yang kedua tadi, apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang yang betul-betul bertakwa, dia akan mengamalkan isi kandungan ayat-ayat yang dia baca. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa sudah 2 poin yang sudah disampaikan Ustaz. Kalau Ical sudah simak tadi, al-khaufu bil jalil, betul, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya al-amalu bitanzil, mengamalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan tentunya masih ada 3 poin lagi yang bakal kita dengar ke. Jadi jangan kemana-mana pemirsa PAL TV, tetap di Cawesan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Pemirsa PAL TV masih di Cawesan Ceramah dan Tausiah Agama Islam, masih dengan tema kita yaitu 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentunya ceramah dari Al-Ustaz Abdul Halim Al-Hafidh, 2 poin tentang orang-orang yang bertakwa, yaitu poin pertama al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan dan juga perbuatan, dan juga ada poin kedua yaitu al-amalu bitanzil, mengamalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan ini Ustadz tentunya masih ada 3 poin lagi, 3 poin penting yang tentunya kita galau-galau di sini penasaran cak mano memang caranya jadi orang-orang yang bertakwa. Silakan Ustadz untuk dilanjutkan 3 poin selanjutnya. Terima kasih Syekh Ical. Para pemirsa Cawesan PAL TV dimanapun antum berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Poin yang ketiga dari ciri-ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya, yaitu kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, asyukru bil jazil. Yang ketiga, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dia senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun yang Allah berikan kepadanya, dia senantiasa pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ada satu kisah yang menarik. Seorang Arab Badui sedang tawaf di Ka'bah ketika itu. Dia tawaf di belakangnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa yang kemudian dia baca ketika tawaf? Dia membaca, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang sedikit. Kemudian Umar bin Khattab penasaran dengan doa ini Arab Badui. Selesai tawaf 7 putaran Ka'bah, selesai itu Umar bin Khattab mendekati ini Arab Badui. Arab Badui, kau tadi berdoa dengan doa yang tidak pernah aku dengar, kata Umar. Doa apa ini? Apa maksud doa yang kau panjatkan tadi? Ya Allah, jadikan aku dari hambamu yang sedikit. Maksudnya apa ini? Umar, kata Arab Badui ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini aku ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dimasukkan daripada hamba-hamba yang sedikit itu. Hamba yang sedikit itu yaitu hamba yang pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, pecah itu, kata Umar bin Khattab. Subhanallah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyukru bil jazil ini sangat penting sekali bagi kita. Orang yang pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya hamba-hambaku pandai bersyukur kepada nikmat-nikmatku, maka pasti aku akan tambahin nikmat itu. Akan tetapi sebaliknya, apabila dia tidak pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka tunggulah azabku amat pedih, kata Allah. Maka orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga bagi dirinya yaitu dia pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada. Ciri orang yang bertakwa yang keempat yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu ar-ridha bil qalil. Ridha, nerimo, kalau dalam bahasa Jawanya nerimo ing pandum. Nerimo apapun yang diinjuk ke sama Allah kepadanya. Dia orang yang bertakwa itu nak dia diinjuk banyak bersyukur, nak diinjuk sedikit bersyukur. Ini tanda dia bertakwa sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah walaupun sedikit yang diinjuk sama Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ada satu kisah dari sufi besar Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Ibrahim bin Adham ketika itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang lewat di sebuah pasar. Ketika dia lewat di sebuah pasar untuk satu keperluan, Ibrahim bin Adham melihat di pojok pasar ada seorang yang buta, kemudian kakinya lumpuh, tangannya buntung, badannya penuh dengan penyakit kulit. Subhanallah, kata Ibrahim bin Adham. Yang menarik yang dilihat oleh Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar ini, apa? Bukan kecacatannya. Ketika ada seseorang yang lalu lalang di pasar itu kemudian memberikan sedekah kepada pengemis buta ini, kemudian langsung dimasukkan ke mulutnya, lep masuk ke dalam mulutnya. Apa kemudian yang dikatakan oleh pengemis buta ini? Alhamdulillah atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada saya. Subhanallah. Ibrahim bin Adham terhenyak kemudian. Kemudian Ibrahim bin Adham kemudian mendekati ini pengemis buta, uluk salam dia, Assalamualaikum wahai kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Ibrahim, kata pengemis buta ini.
Padahal dia tidak pernah ketemu dengan Ibrahim bin Adham, tapi dia tahu dengan Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham kemudian heran untuk kedua kalinya. Wahai pengemis buta, kita tidak pernah ketemu. Kenapa kok kamu tahu nama saya? Ibrahim, tidak ada yang tidak saya tahu. Memang mata saya buta, tapi hati saya tidak buta. Ada satu yang menarik yang ingin saya tanyakan kepadamu. Nikmat apa yang begitu besar yang diberikan sama Allah kepada kau ini, sampai kau begitu menyebutkan luar biasa dari mulutmu? Ibrahim kemudian mendengar jawaban yang luar biasa dari pengemis buta ini. Ibrahim, memang betul mata saya buta, memang betul tangan saya buntung, memang betul kaki saya lumpuh, memang betul badan saya penuh dengan penyakit kulit. Tapi ada dua nikmat dari Allah yang tetap diberikan kepada saya, yang patut saya syukuri. Apa itu? Yang pertama, qalban syakiran, yaitu hati yang senantiasa bersyukur. Kemudian yang kedua, yaitu lisanan zakiran, lisan, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Hati yang bersyukur cukuplah untuk kemudian saya merasa dipenuhi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan yang senantiasa berzikir cukup bagi saya untuk mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Walau saya penuh dengan penderitaan seperti ini, tapi saya masih bersyukur mendapatkan lisan yang mampu berzikir kepada Allah. Betapa banyak orang di zaman sekarang, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, yang dirahmati Allah, orang yang punya mobil yang mengkilat, rumahnya kemudian bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, kemudian istrinya cantik memikat, kadang-kala jumlahnya tidak hanya satu tapi 4. Tapi tidak pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang baik. Apa yang diunjuk ke sama Allah ni kurang baik. Kalau memang hatinya senantiasa kurang, apa yang diberikan oleh Allah walaupun itu lebih bagi orang lain, tapi kurang di mata dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini ciri yang keempat daripada orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaitu ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit jumlahnya. Subhanallah. Para bapak, para ibu, pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun antum berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buah daripada puasa Ramadannya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, al-isti'dadu liyaumil rahil. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah senantiasa mempersiapkan dirinya untuk mengarungi perjalanan panjang menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala, alias meninggal dunia. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, cirinya senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematiannya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat Ansar ketika itu, "Ya Rasulullah, aku nak bertanya ya Rasulullah." "Boleh," kata Rasulullah. "Apa yang nak kau tanya ke?" "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan cerdasnya, "Orang yang paling mulia, orang yang paling cerdas," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, yaitu aksaruhum lil mauti zikran wa aksaruhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika akyasun, kata Rasulullah. Orang yang paling cerdas dan orang yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kata Rasulullah orang yang paling cerdas, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematiannya. Ical. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Banyak nih ilmu yang kami dapat ke hari ini, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Di antaranya ada 5 ciri-ciri orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita takut kepada Allah, dan itu ngamal ke ayat-ayat suci Al-Quran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang paling utama, apa kira-kira bekal kita yang bakal kita siap ke pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Itu 5 ciri orang yang bertakwa yang memang tentunya harus kita amalkan, dan tentunya bukan cuma omongan baik Ustadz ya. Tentunya hari ini juga kita bakal sama-sama untuk buka sesi telepon bagi pemirsa PAL TV yang pengen bertanya bersama Al Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Silakan langsung telepon ke 0711 38 0022, baik itu bertanya tentang tema maupun bertanya di luar tema juga Ustadz. Nah, jadi boleh Ical ambil poin ketiga tadi Ustadz tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ustadz ada 3 poin ketiga tadi, ada ciri orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari cara bersyukur itu sendiri Ustadz ada tak tingkatannya? Baik. Nah, mohon ditahan dulu Ustadz. Setelah yang satu ini kita bakal sama-sama dengar ke jawaban dari Al Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Tetap di Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Pemirsa, masih di Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Tentunya hari ini masih bersama Cik Ical dan juga Al Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Dan tentunya hari ini masih kita tunggui bagi pemirsa yang nak nelpon, nak bertanya langsung dengan Al Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Silakan langsung telepon di 0711 38 0022. Dan tentunya tema kita hari ini tentang 5 ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau tadi Ical sudah nanya kepada Ustadz untuk poin ketiga, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, kira-kira dari cara bersyukur itu dewe ada tak tingkatan-tingkatannya? Silakan langsung dijawab oleh Al Ustadz. Bagus pertanyaannya Cik Ical. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, seluruh pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tingkatan-tingkatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya ada tingkatan-tingkatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, yang kedua asyukru bil lisan, yang ketiga asyukru bil arkan. Apa maknanya Ustaz? Asyukru bil qalbi yaitu syukur dengan hati. Ini syukur dengan tingkatan yang paling rendah. Syukur bil qalbi. Begitu kita dapat anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukur bil qalbi. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, nikmat Kau ni ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Syukur dengan qalbi, dengan hati. Kemudian tingkatan yang kedua yang lebih tinggi yaitu asyukru bil lisan, diucapkan dengan kata-kata syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah atas semua anugerah yang Kau berikan. Kesehatan, rezeki, anak-anak yang sehat, istri yang sehat, suami yang sehat, semuanya yang Kau anugerahkan kepadaku. Aku bersyukur terhadap nikmat-Mu ini ya Allah. Ini syukur dengan lisan. Kemudian yang paling tinggi tingkatan syukur kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yaitu asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan nyata. Syukur di sini bisa kemudian diaplikasikan dengan sujud syukur. Begitu dia mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia langsung sujud syukur. Sujud syukur ya boleh saja dengan takbiratul ihram dulu, Allahu akbar. Kemudian niatnya sujud syukur kepada Allah, kemudian menghadap kiblat, kemudian langsung sujud ya menghadap ke arah kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Boleh membaca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Atau baca bacaan sujud sajadah boleh juga. Apa bacaannya Ustaz? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu hasanul khaliqin. Boleh membaca bacaan yang seperti itu. Itu sujud syukur namanya. Bacaannya boleh seperti itu. Kemudian syukur bil arkan ini bisa diwujudkan dengan cara berbagi dengan orang lain. Seperti kemarin mungkin kita dapat THR-nya banyak. Berbagi dengan keponakan,
ya, berbagi dengan sanak keluarga, misalnya THR dikit-dikit, kecil-kecilan. Ya, ada yang 10.000 dapat, 50.000 dapat, 100.000 dapat, ponaan-ponaan kita. Kita bagi dari THR yang kita dapat. Atau yang lebih lagi, berbagi tidak hanya kepada ponaan-ponaan, kepada saudara kita, tapi berbagi kepada tetangga yang kurang mampu. Berbagi kepada khalayak yang kurang mampu, orang-orang du'afa, kaum fakir miskin, anak yatim. Kita berikan sembako kepada mereka. Kita berikan sedikit uang kepada mereka. Ini asyukur bil arkan, syukur dengan tindakan nyata. Ini syukur yang paling tinggi, tidak hanya lewat ucapan, tidak hanya dalam hati, tapi syukur dengan tindakan nyata. Ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Masya Allah. Jadi dari bersyukur itu baik itu ada tingkatan-tingkatannya. Betul. Jadi bukan cuma mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi kita bahas sekarang nih Ustadz, actionnya harus ada. Betulnya Caican. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustadz, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi ada 5 poin penting yang tentunya cara kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Kira-kira bagaimana Ustadz cara kita untuk selalu bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah diterpanya cobaan di dunia ini? Masya Allah, tabarakallah. Ya, bagus sekali pertanyaannya dari Cak Ical. Sebenarnya kalau takwa itu, ya, Cak itu baik. Kalau takwa yang ada bisa meningkat dan bisa menurun itu yaitu beriman, iman kita. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa turun bisa naik, ya. Seperti contoh, kalau kita habis dengarkan tausiah subuh di masjid misalnya, habis mendengarkan petuah-petuah dari orang yang kita segani, dari seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang habaib, kemudian iman kita bisa meningkat dengan itu. Sadar kita kemudian apa yang kita lakukan ini salah, kemudian kita perbaiki, meningkat iman kita. Jadi rajin salat, rajin sedekah, rajin puasa, rajin amal saleh. Bisa meningkat. Ini iman. Bisa meningkat, bisa menurun. Menurun dengan apa? Menurunnya kita bergaul dengan orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang tidak tidak baik, bisa menurun iman kita karena itu. Maka perlu dipupuk iman ini dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Takwa ini bagaimana untuk memupuknya agar tetap kita bertakwa kepada Allah di dalam terpaan zaman yang sedemikian rupa cobaannya ini. Nah, ini Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman ini memang kadangkala dalam kesulitan hidup kemudian iman kita akan menjadi turun. Ketakwaan kita kemudian akan menjadi berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tadi, kalau kita dimanapun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada muqarabatullah dalam bahasa yang indah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dimanapun kita berada, kita akan senantiasa ada rem dalam kehidupan kita ini. Mau berbuat buruk, takut. Kenapa? Ada remnya dalam hati kita. Jangan. Pasti saya dilihat sama Allah. Mau berbuat zina, zina mata, zina tangan, zina apapun itu, karena Allah Maha melihat, tidak jadi berbuat zina. Mau mencuri, karena Allah senantiasa melihat kita, perbuatan kita, tidak jadi mencuri. Kenapa? Karena ada muqarabatullah di situ. Ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi intinya kalau kita ingin memupuk ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa kita melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ya dikerjakan awal waktu. Jangan akhir-akhir waktu baru dikerjakan. Kemudian puasa sunnah ditingkatkan lagi, Senin Kamis. Puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid'ah dikerjakan, puasa Daud kalau bisa. Kemudian baca Quran paling tidak 1 hari 1 halaman, kalau bisa 1 juz 1 hari. Kemudian juga zikir kepada Allah, jangan pernah lepas lidah ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang saleh, insyaallah dengan begitu ketakwaan kita akan tetap terpatri dalam hati kita, insyaallah. Akan diistiqamahkan ketakwaan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang baik dari orang-orang yang
tadi betul-betul diterima puasa Ramadannya, ibadahnya di bulan Ramadan, yaitu cirinya orang ini senantiasa istiqamah dalam ibadah walaupun Ramadan sudah selesai. Kemudian dia tingkatkan di bulan Syawal ini, ya, walaupun Ramadan sudah selesai. Maka ini ciri orang yang betul-betul diterima ibadah Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal ini, Cek, ya, ada 3 tingkatan juga. Kata wong kita, bulan Syawal ini ada 3 tingkatan juga. Jadi wong kita ini galak berkelakar. Jadi 3 tingkatan, bulan Ramadan ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama yaitu yang 1 sampai 10, yaitu rahmat dari Allah, ya. Mengandung rahmat dari Allah. Kemudian 11 sampai 20 mengandung maghfirah dari Allah di Ramadan. Kemudian yang ketiga dari 21 sampai ke akhir Ramadan, ini itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Kata wong-wong kita nih, Syawal ini ada 3 tingkatan juga. Apa dia 3 tingkatannya, Ustaz? Syawal ini yang pertama itu yaitu mengandung kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jadi banyak sekali kebersamaan di dalamnya, ya, 10 hari pertama. Kok bisa, Ustaz? Kita masih kumpul dengan keluarga. Iya. Keluarga masih cuti, ya. Dulu kita masih pegawainya masih libur, kan? Ya, balik ke kampung halaman, mudik, mereka kebersamaan dengan keluarga. Betul. Penuh kebersamaan. Kemudian fase yang kedua, tanggal 10 sampai tanggal 20 gage, penuh dengan kehangatan. Ini kita sudah masuk di tanggal 12. Penuh kehangatan. Penuh kehangatan. Penuh kehangatan. Kira-kira apa-apa yang sudah dihangatkan lagi, apa-apa yang ada dihangatkan lagi, rendang dihangatkan, opor dihangatkan, ya. Masaan-masaan yang kemarin masih sisa dihangatkan lagi. Kalau udah dihangatkan basi kaki. Karena lah hari ke-12. Ya, hari ke-12 perlu kehangatan. Penuh kehangatan. Penuh kehangatan. Kemudian fase yang ketiga. Fase yang ketiga. Penuh pengertian. Pengertian. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ini artinya apa? Bahwasanya kita mengerti bahwasanya duit ini sudah habis, ini kita harus mengerti dengan itu. Kita tahunya duit ini masih ada, rupanya dompet sudah bablas, sudah tumpas dompet kita, tak katik lagi isinya. Sudah balik ke anak dan keponakan. Iya, sudah balik ke anak dan ponakannya, balik ke bini lah. Kita dewek tak megang lagi duit. Ini kelakar bayang kita. Iya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, buah daripada puasa Ramadannya. Jadi yang namanya Ramadan ini, bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa setelah Ramadan berlalu kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget kita puasa di bulan Ramadan baik. Jangan kaget kita salat qiyamul lail di bulan Ramadan baik. Kemudian kita galak sedekah di bulan Ramadan baik. Kita galak baca Quran di bulan Ramadan baik. Setelah bulan Ramadan berlalu, Quran kita tutup. Kemudian puasa dak kalau lagi, salat juga bolong-bolong, kembali kepada asal lagi. Ini jangan sampai segitu. Karena orang yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah di bulan Ramadan kemarin, salah satu cirinya yaitu dia kemudian malas lagi beribadah setelah Ramadan berlalu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang walaupun Ramadan sudah berlalu dari hadapan kita, kita tetap senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau bisa di bulan Syawal ini meningkatkan lagi ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dikirimkan oleh pemirsa PAL TV, dan juga Ical juga sudah bertanya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pada hari ini kita masih berada di tema 5 ciri orang-orang bertakwa. Nah, ada yang bertanya Cak ini juga Ustadz. Apa sih Ustadz perbedaan antara orang beriman dan juga orang yang bertakwa? Iya. Nah, itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi juga kan, ada 2 hal yang berbeda di antara iman dan juga bertakwa. Nantinya tentunya bakal dijawab sama Ustadz.
Abdul Halim Al-Hafiz, dan kami masih tunggu juga bagi pemirsa PAL TV yang dialog interaktif, silakan langsung telepon di 0711380022. Tetap di Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Masih balik lagi di Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam dengan tema 5 ciri orang-orang yang bertakwa. Sudah kita dengarkan tentunya 5 ciri-ciri orang bertakwa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Abdul Halim Al-Hafiz. Tentunya diantaranya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kegiatan, dalam segala perbuatan, dan juga dalam kondisi apapun. Ada juga mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, bukan hanya dibaca saja Ustadz ya, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedikit maupun banyaknya, dan juga ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, bagaimana kita menghadapi ataupun mempersiapkan diri dalam menghadapi saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Nah, kita sudah tentunya pada kesempatan ini masuk kepada kesimpulan dari 5 ciri orang-orang yang bertakwa tadi. Sempat satu tadi pertanyaan yang tentunya Ical sampaikan kepada Ustadz tadi, Ustadz, yaitu tentang bagaimana perbedaan antara iman dan juga takwa bisa dimasukkan ke dalam kesimpulannya tadi. Baik, saja, Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz. Cik Ical. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, seluruh pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa tentu sangat berbeda sekali. Ya. Kalau orang bertakwa, tentu dia akan beriman kepada Allah. Tapi orang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih perbedaannya, Ustadz? Perbedaannya dalam segi bahasa sudah berbeda. Amana yu'minu imanan, itu dalam bahasa Arab artinya percaya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada nabi-nabi Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ini termasuk percaya, iman, ya. Kemudian kalau bertakwa kepada Allah, taqa, ya. Bertakwa kepada Allah artinya dalam bahasa Arab itu memelihara. Melihara iman itu jangan sampai kemudian meluncur ke bawah, turun ke bawah. Jadi senantiasa dia mengamalkan apa yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak hanya meyakini, tapi mereka orang yang bertakwa ini menjalankan perintah-perintah Allah dan dengan segenap tenaganya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ciri-ciri orang yang bertakwa tadi yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sangat perlu kita lakukan. Dengan itu semoga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tolak ukur seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya karena hartanya, bukan. Orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena dia menaiki mobil yang mewah, bukan karena dia punya rumah yang mewah, bukan karena dia punya uang yang berlipat-lipat. Tolak ukur seseorang itu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena keduniaan, tapi karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri orang yang bertakwa itu termaktub dalam apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di atas, yaitu yang pertama al-khawf bil jalil, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu dia mengamalkan isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang keempat, nerimo apapun yang diberikan oleh Allah walaupun itu sedikit jumlahnya. Kemudian yang kelima, ciri orang yang bertakwa,
senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematiannya. Kita tidak tahu para pemirsa kapan kita ini bakal dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat mati dan orang yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematiannya. Persiapkan diri dengan apa? Pastinya dengan ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 yang bakal membawa kita, yang akan menyertai kita ketika kita nanti dikuburkan dalam liang lahat. Ketika nanti kita diantarkan ke liang lahat, kita 3 yang akan menyertai kita. Apa itu, Ustaz? Yang pertama yaitu anak bini kita, saudara kita, handai taulan kita menyertai kita nanti ke kuburan kita. Kemudian yang kedua, harta kita yang kita kumpulkan menyertai kita. Fortune kita menyertai kita. Mungkin Camry yang kita punya, mungkin juga Alphard yang kita punya, mungkin Jaguar yang kita punya, akan menyertai jenazah kita nanti ketika nanti akan dimakamkan ke liang kubur. Kemudian yang ketiga yaitu amal ibadah kita. Ini 3 yang akan menyertai kita. Tapi ketika kita sudah dimakamkan dalam liang lahat kita, yang 2 akan balik, yang 1 akan tetap berada di dalam. Yang 2 yang akan balik siapa baik? Yaitu keluarga kita, anak, bini, dak katik yang galak ditanam barang kita. Kemudian harta kita, tak mungkin ada yang galak ditanam di dalamnya. Fortune kita, Lamborghini kita, Jaguar kita dan lain sebagainya, mobil-mobil mewah itu tidak akan mungkin kemudian dipendam sama kita. Kemudian yang ketiga, amal ibadah kita. Inilah yang akan menyertai kita sesungguhnya dalam liang lahat kita, yang akan membantu kita, yang akan menyelamatkan kita nanti di dalam kubur dan juga nanti di akhirat nantinya. Amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masa yang masih diberikan oleh Allah ini, umur yang masih diberikan oleh Allah ini, nafas yang masih diberikan oleh Allah ini, maka saya menghimbau kepada kita semuanya, ayah bunda, bapak ibu semuanya, pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu yang masih Allah berikan ini untuk senantiasa beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bekal dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat di alam kubur, selamat nanti di akhirat nantinya, dan kita diperkenankan oleh Allah untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tentunya pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan insyaallah Al-Ustaz Abdul Halim Al-Hafiz Cik Ical dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang berciri-ciri ketakwaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaan pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, dan tentunya insya Allah mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu bertakwa serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah kondisi kita sebagai manusia yang memang sifatnya berubah-ubah, Ustaz ya. Betul. Atau baharu bisa disebut ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hati yang kita selalu berbolak-balik dengan doa yang tentunya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya aku Cik Ical bersama Al-Ustaz Abdul Halim Al-Hafiz pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi di Cawisan episode selanjutnya. Tetap saksikan Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam cuma di Pal TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memaju